Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita sekalian. Saya membawa salam dari gereja yang saya layani, yaitu Jemaat Nazaret Surabaya, untuk Bapak Ibu Saudara yang bergereja di GKT 3 Malang. Mari sama-sama untuk kita boleh belajar firman Tuhan. Kita lebih dulu tenangkan hati kita, pikiran kita, untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini, di rumah Tuhan, maupun setiap kami di tempat kami masing-masing saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memberkati setiap kehidupan kami sepanjang tahun, dan kami boleh mengawali tahun yang baru ini ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, untuk tahun-tahun ke depan ini, kami tidak mengerti apa yang akan terjadi bagi kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi bagi keluarga kami. Tapi yang kami tahu ada, penyertaan Tuhan selalu ada dan senantiasa ada sampai selama-lamanya. Sejenak kami akan mendengarkan sabda Tuhan pada kesempatan hari ini. Siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya sabda-Mu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang ia miliki untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka kitab kita dari kitab Rut pasalnya yang pertama. Saya percaya di antara kita pernah mendengarkan kisah ini, mungkin berulang kali kita boleh mendengarkannya Bapak Ibu ya. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan pada kesempatan lagi, kitab Rut pasalnya yang pertama. Kitab Rut pasal yang pertama. Kita baca mulai ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Kitab Rut pasal yang pertama mulai ke-7, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah sabda Tuhan, ayat ke-7. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciuminyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku. Pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya,
dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikut iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut bersikeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Sedemikian jauh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pembacaan kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca kebenaran firman Tuhan, lebih-lebih kita yang melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara soal keluarga, ada satu kalimat menarik yang saya kutip Bapak Ibu. Setujukah kita dengan kalimat ini? Kalimat itu bunyinya demikian. Tidak ada keluarga yang sempurna. Ada berdebat, kadangkala bertengkar, bahkan kadangkala kita diam-diam karena pertengkaran itu. Tetapi pada akhirnya katanya, keluarga adalah keluarga di mana ada kasih dan cinta di dalamnya. Setuju enggak Bapak Ibu dengan kalimat ini? Keluarga adalah keluarga. Apapun yang terjadi di dalam keluarga kita, keluarga adalah keluarga. Nah, ketika saya mencoba berpikir panjang dengan kalimat ini Bapak Ibu, saya mencoba berpikir bahwa keluarga itu bisa dikatakan hidup tatkala tiap anggotanya dapat merasakan apa yang dialami anggota keluarga lainnya. Ketika papa sedang bergumul dengan pekerjaannya, anak ngerti papa sedang bergumul dengan pekerjaannya. Dia ngerti pergumulan papanya, maka anak bisa mendoakan papanya. Demikian juga ketika anak sedang menghadapi ulangan, dia bekerja keras, belajar dengan tekun. Orang tua hadir di tengah-tengah kesulitan anaknya. Demikian juga ketika anaknya itu sudah mungkin dewasa, sudah menikah, anaknya kesusahan, orang tua punya sesuatu, bisa bantu anaknya. Demikian juga sebaliknya Bapak Ibu. Jadi saya berpikir keluarga yang hidup adalah keluarga yang ngerti penderitaan anggota keluarga lainnya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan pada kesempatan hari ini, bahwa setiap anggota keluarga di dalam keluarga itu penting, termasuk anak-anak kita. Kadangkala ketika kita mau liburan, anak-anak kita masih kecil, liburan urusan papa mama. Oh tidak, kita harus libatkan mereka. Kita mau liburan kemana ya, misalkan begitu. Demikian juga keputusan-keputusan lainnya. Seringkali kita meremehkan anak-anak kita. Nah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika di dalam keluarga, ketika relasi kita baik Bapak Ibu, maka seringkali apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saya mau katakan bahwa masalah yang kerap kali muncul dalam keluarga adalah berbicara soal apa? Kepahitan hidup. Hal inilah Bapak Ibu yang membawa keluarga kita tak dapat berelasi dengan baik. Anak punya kepahitan kepada orang tua, demikian juga orang tua kepahitan sama anak, maka relasinya itu tidak akan baik Bapak Ibu. Demikian juga keluarga-keluarga Kristen. Keluarga-keluarga Kristen tidak kebal di dalam masalah ini Bapak Ibu. Saya beberapa kali menjumpai ada jemaat cerita pada saya. Ada masalah dengan keluarganya. Suaminya sering neken gitu ya. Suaminya sering marah-marah, entah mungkin di pekerjaannya dia sudah pusing, di rumah pusing. Akhirnya istrinya kepahitan dengan suaminya. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Apalagi dalam masa-masa pandemi ini. Ada begitu banyak
muncul masalah-masalah di dalam keluarga. Tahukah Bapak Ibu, bahwa kepahitan hidup itu merupakan salah satu masalah yang sangat berbahaya dalam kehidupan manusia, secara khusus di dalam hidup kita berkeluarga. Tidak jarang orang menjadi putus asa karenanya, bahkan ada saja orang yang akhirnya menyalahkan, bahkan meninggalkan Tuhan ketika dia punya kepahitan di dalam keluarga. Papaku katanya dia seorang pengurus di gereja tapi pulang kok begini dan lain sebagainya. Wes gak Tuhan-Tuhanan. Karena dia punya kepahitan sama papa mamanya. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak contoh di dalam Alkitab berbicara soal keluarga. Tapi pada kesempatan hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang dinamika keluarga yang dialami Naomi Bapak Ibu. Kalau kita melihat kisahnya Bapak Ibu, Naomi ini dan keluarganya pada awalnya dia percaya kepada Allah. Elimelek dan kedua anaknya laki-laki Bapak Ibu. Suatu ketika ada bencana terjadi di negerinya, maka mengharuskan dia untuk pergi ke sebuah daerah yang dimana daerah itu tidak mengenal Allah. Sebuah keputusan yang sangat berani saya pikir. Dan keputusan iman yang sangat luar biasa. Dia berani datang tinggal bersama-sama orang yang tidak mengenal Allah Bapak Ibu. Namun yang terjadi luar biasa Bapak Ibu. Ketika Naomi bersama-sama keluarganya pindah ke tempat tinggalnya, ke tempat orang-orang yang tidak mengenal Allah Bapak Ibu. Bencana itu ada lagi. Suami dan kedua anak-anaknya laki-laki itu meninggal setelah mereka punya istri. Naomi pun merasa hidupnya hampa Bapak Ibu, tanpa suami dan anak-anaknya. Tetapi yang menarik yang saya pelajari dari kisah Naomi ini Bapak Ibu, iman Naomi, karena iman Naomi bisa menjalani bahkan menikmati kehidupannya. Bahkan Naomi bisa memberikan kata-kata berkat kepada menantunya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak mudah rasanya kita ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi. Ketika pandemi ini berlangsung Bapak Ibu, beberapa kali saya harus mimpin ibadah pemakaman secara protokol kesehatan. Tak ada orang yang datang, tak ada banyak jemaat, cuma hamba Tuhan satu. Bahkan dalam kondisi tertentu cuma pakai Zoom. Jadi kita pimpinnya pakai Zoom. Keluarganya benar-benar sedih sekali. Tidak mudah ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi Bapak Ibu. Apalagi Naomi harus kehilangan suami dan kedua anak-anaknya. Wow, ini perjuangan yang gak gampang dalam hati dia Bapak Ibu. Kemudian saya beranjak berpikir, kenapa Naomi begitu tegar menghadapi kenyataan hidup ini? Salah satunya karena iman. Naomi hidup di dalam pertobatan yang benar Bapak Ibu. Naomi hidup di tengah-tengah pertobatan iman yang luar biasa. Karena memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertobatan menjadi kunci di dalam keluarga untuk menikmati kehidupan yang ada di dalamnya. Jadi pertobatan itu menjadi hal yang dasar sekali ketika kita menjadi pengikut Tuhan Bapak Ibu. Pertobatan inilah yang seharusnya nampak di dalam relasi kita dalam keluarga. Maka ketika Naomi itu beriman kepada Allah, itu punya pengaruh dalam keluarga. Salah satu pengaruh dampaknya adalah membuat Ruth menantunya bisa percaya kepada Allah. Wah, luar biasa ini Bapak Ibu. Jadi para orang tua, ketika engkau beriman kepada Allah, imanmu itu harus berdampak di dalam tengah-tengah keluargamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, maka tibalah kita sampai dalam pembahasan. Ketika Naomi percaya kepada Allah, di tengah-tengah pertobatannya, dia menghidupi iman itu dengan baik, dan iman itu berdampak kepada anggota keluarganya. Salah satunya adalah Ruth.
Saya mencoba berpikir Bapak Ibu, apa yang membuat Ruth tetap setia kepada Naomi, sekalipun tidak ada kebaikan yang bisa ia harapkan dari Naomi. Tidak ada. Berbeda dengan Orpa, dia meninggalkan Naomi sesuai dengan perintah Naomi. Tapi Ruth berbeda, dia tetap setia kepada Naomi Bapak Ibu. Dan saya mendapati satu pesan yang sangat bagus untuk firman Tuhan kali ini Bapak Ibu. Pesan itu begini. Jangan berkata, aku punya iman, tapi aku tak dapat menghidupinya. Jangan berkata kita punya iman kepada Kristus, tapi kita nggak bisa menghidupi iman itu Bapak Ibu. Dan demikianlah yang dialami Ruth. Ketika dia percaya kepada Allah, maka dia bisa menghidupi iman itu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan dia. Meskipun sudah dikatakan sama Naomi, sudah kamu pulang saja. Meskipun aku malam ini bersuami, kamu gak mungkin nanti nikah sama anak-anakku lagi. Sudah pulang aja kamu ke tempat orang tuamu. Tetapi Ruth, enggak. Allahmu lah Allahku. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, iman yang dimiliki Ruth mampu mengubahkan hidupnya. Dari dulunya yang tidak mengenal Allah, menjadi orang yang mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Bahkan saya mau katakan Bapak Ibu, Ruth ini mampu menunjukkan pertobatannya bukan karena menikah dengan anak Naomi. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Dia berani tetap setia kepada Naomi karena dia punya iman. Dia percaya kepada Allah bukan karena dia menikah sama anaknya Naomi, Bapak. Tapi benar-benar iman itulah yang membentuk Ruth untuk setia kepada Naomi. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak anak-anak muda sekarang begitu ya. Izin sama saya, Pak Joel, boleh enggak ya Pak saya pacaran sama si A tapi enggak Kristen katanya. Wah, ini adalah isu-isu yang sangat kental sekali bukan? Lo gimana Pak Joel, di gereja enggak ada lagi kok gitu ya. Dia bilang gitu kan? Alasannya banyak Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan kepada mereka begini. Kalau imanmu kuat dan kamu bisa tarik dia, cobaan. Tapi yang terjadi adalah apa? Bukan tertarik, tapi malah ketarik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya belajar dari kisah Ruth ini, saya menemukan bahwa ketika kita memutuskan untuk beriman, maka apapun yang terjadi, kita tetap di dalam iman kita. Demikian juga Ruth, ketika dia putuskan untuk percaya kepada Allah, apapun yang terjadi dalam kehidupan dia, Allahmu lah Allahku. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Ruth mampu menunjukkan bahwa iman yang ia miliki itu murni, bukan karena harta, Bapak Ibu. Karena Naomi sudah sebatang kara, tidak punya apa-apa yang bisa dibanggakan. Tapi si Ruth tetap setia kepada mertuanya. Dan ketika kita bicara soal relasi antara mertua perempuan dan menantu perempuan, itu enggak gampang, Pak. Benar enggak gampang. Tak jarang menantu perempuan tidak mau kumpul dengan mertua yang perempuan, bukan? Sungkanlah, inilah, nanti enggak enak lah dan lain sebagainya. Tapi di sini saya belajar, Ruth mampu tunjukkan itu dengan baik. Meskipun mertuanya punya banyak pergumulan, punya banyak kepahitan, Ruth tetap setia mendampingi. Wah, ini mantap jiwa Bapak Ibu ya. Tetap setia mendampingi. Karena ada begitu banyak di luar sana, Bapak Ibu saya mau katakan, ya toh, ada orang bilang begini, ada uang, abangku sayang. Nggak ada uang, abangku tendang. Ya kan? Ada banyak konsep ini di luar sana, Bapak Ibu. Tapi jangan sampai kita pakai konsep ini dalam keluarga kita, Bapak Saudara. Jangan.
Maka sebab itu saya mau katakan bahwa setia itu tidak semudah sewaktu kita mengucapkan janji nikah. Tetapi harus dibuktikan apakah kita, Anda dan saya, orang-orang yang setia. Dan itu perlu diuji. Perlu diuji. Apakah anggota keluarga kita adalah anggota keluarga yang setia? Dan saya menemukan Bapak Ibu, apa yang membuat Ruth tetap setia, sekalipun tidak ada kebaikan yang bisa ia harapkan dari Naomi. Tidak cuma berbicara soal iman, tapi yang lebih dasar lagi menurut saya adalah dasar kesetiaan daripada Ruth kepada Naomi adalah kasih. Dia mengasihi Naomi. Banyak di antara kita yang relasi antara keluarga kita mungkin lagi break, lagi berantem karena pandemi ini. Mungkin ada relasi di mana keluarga kita lagi nggak enak hati sama menantu kita. Tapi di sini Ruth memberikan teladan buat kita bahwa ia mampu mengasihi mertuanya dengan baik meskipun suaminya telah berpulang. Saudara-saudara, saya punya paman. Paman saya ini orang yang berada. Dia cukup mumpuni, usahanya cukup besar begitu ya di Solo. Suatu ketika paman saya sakit jantung, ya. Paman saya sakit jantung dan akhirnya meninggal. Ketika paman saya ini meninggal, Bapak Ibu, istri dan anak-anak daripada paman saya tidak pernah berkunjung ke rumah embahnya, gitu ya. Jadi embah daripada paman ini. Saya kaget, loh, kok bisa begitu? Terus usut punya usut, gitu ya. Ditanya, kenapa kamu gak sering ke rumah sekarang? Dulu waktu ada paman saya masih hidup begitu. Sering datang begitu ya, kirim makanan, kirim apa gitu. Tapi waktu paman saya sudah meninggal, gak datang-datang lagi itu. Usut punya usut, ternyata dia bilang begini Bapak Ibu. Kan keluargamu sudah tidak ada, jadi kita sudah putus hubungan begitu. Wow, begitu ya? Jadi kalau paman saya sudah tidak ada, kamu gak berhak lagi merawat mertuamu. Mertuanya sakit-sakitan, tidak dibesui, bahkan sampai meninggal, embahnya daripada paman saya ini Bapak Ibu. Dia gak datang. Segitunya. Dan saya berharap kisah ini tidak terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Apapun yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita, meskipun itu mertua kita harus wajib untuk setia kepada mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka sebab itu agar kita dapat melewati dinamika keluarga kita, maka kita harus memiliki kasih yang tak terbatas, Bapak Ibu. Wah, ini mantap Bapak Saudara. Ada satu kalimat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 20, Bapak Ibu. Mengingatkan kita demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, katanya. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ketika saya renungkan firman ini nancep di hati saya, Bapak Ibu. Ketika saya menyembah Allah, mengasihi Allah, tapi aku benci sedulurku dewe, anak, mungkin adik-adik saya pendusta, katanya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Ketika engkau berjuang mengasihi Allah, setiap minggu engkau beribadah di rumah maupun di gereja, ketika mungkin saudaramu melukai hatimu, kamu benci sama dia, kamu pendusta. Menurut firman Tuhan hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika kita bicara soal keluarga Naomi adalah seorang mama yang sangat mengasihi
menantunya. Naomi seorang mertua yang sangat mengasihi menantunya. Justru ketika Naomi ini melihat bahwa tidak ada masa depan lagi bagi menantunya, ide dia sangat bagus. Suruh pulang saja. Kamu bisa menikah lagi, kamu bisa punya suami, kamu bisa bahagia lagi bersama dengan suamimu. Mungkin itu harapan daripada Naomi. Maka dikatakan di sana, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Ada soal menarik. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepada Naomi. Kepada Rut dan Orpa. Dari perkataan Naomi ini Bapak Ibu, syarat akan makna. Yang saya temukan adalah, apakah Naomi tidak pernah berpikir ketika dia menyuruh menantunya itu, dua menantunya pulang, apa dia nggak mikir dia hidup sama siapa? Dia sudah jadi orang sebatang kara loh. Tapi dia tetap memikirkan masa depan menantunya. Di tengah penderitaan akibat ditinggal orang yang ia kasihi, Naomi tetap bisa mengasihi menantunya demi masa depan mereka. Bahkan Naomi memberikan apa? Bless. Dikasih berkat. Pulango, Tuhanku akan menyertai kamu. Wow. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau kita bicara soal Naomi, saya merasa bahwa berkat adalah tanda kasih orang tua yang tak terbatas kepada anak-anaknya. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang sering memberkati anak-anak kita? Berapa banyak di antara kita Bapak Ibu yang mungkin mendoakan dan memberkati anak-anak kita? Anak saya Bapak Ibu masih kecil, tak ajarin. Tak ajarin gimana? Nay, ayo deh coba Nay, kita memberkati. Tuhan Yesus berkati mama. Wah, saya kasih contoh dulu Bapak Ibu. Saya tumpangkan tangan saya kepada istri saya. Tuhan Yesus berkati mama. Wah, amin, amin dia bilang gitu. Kemudian tak ajak dia, ayo Nay berkati papa. Dia tumpangkan tangan Bapak Ibu Saudara ke saya. Tuhan berkati papa, amin. Walaupun cuma kalimat pendek itu penting buat keluarga kita. Amin. Berapa banyak orang tua yang tumpangkan tangan kepada anak-anak kita. Berapa banyak Bapak Saudara yang mungkin engkau punya fellowship di tengah-tengah keluarga kita. Ketika saya membaca kisah Naomi dan Rut ini, saya temukan bahwa Naomi punya beban yang berat. Tapi beban yang berat itu tidak menghalangi dia untuk menyatakan berkat. Saya ulangi lagi, Saudara. Beban yang berat yang dialami Naomi tidak menghalangi dia untuk menyatakan berkat kepada menantunya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Naomi sangat yakin bahwa Tuhannya mengasihi menantunya, meskipun mereka tidak bersama dengan dia. Karena kesibukan mungkin kita gagal untuk memberkati keluarga kita. Karena kesibukan kita mungkin kita juga lupa mendoakan keluarga kita, Bapak Ibu. Karena kesibukan mungkin kita lupa mempercakapkan firman kepada anak-anak kita, kepada anggota keluarga kita. Bahkan mungkin berapa banyak di antara kita yang punya waktu bersama untuk dekat dengan Tuhan. Ini menjadi kunci Bapak Ibu, supaya kita bisa menikmati dinamika keluarga kita dengan baik. Satu gambar terakhir dari saya Bapak Ibu. Coba silakan saudara lihat gambar ini dan coba bertanya dalam diri Bapak Ibu Saudara. Apa arti dari skema ini Bapak Ibu? Saya kasih 1 menit ya Bapak Ibu ya. Apa arti dari skema ini? Menurut Bapak Ibu Saudara apa? Ketika saya berulang kali lihat gambar ini Bapak Ibu, dan saya tanya kepada jemaat pasutri saya, ada yang bilang Tuhannya di atas, lause kita sebagai harus padan dengan pasangan suami istri begitu. Oke, saya terima jawaban itu. Terus ada yang bilang lagi, kita harus takut sama Tuhan, dia bilang Tuhannya di atas. Oke,
Bukan itu yang saya maksud, Bapak Ibu. Bukan soal itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan kalimat terakhir saya. Semakin dekat relasimu dengan Tuhan, maka semakin dekatlah relasi dalam keluargamu. Amin. Semakin dekat relasi Bobo dan Opa kepada Tuhan, maka relasi keluargamu juga akan sangat dekat. Semakin dekat Papa Mama kepada Tuhan, maka anak-anakmu relasinya dengan kamu juga akan semakin dekat. Demikian juga semakin dekat relasi anak-anak kepada Tuhan, maka relasi dalam keluarga juga akan semakin dekat. Mari kita awali tahun ini, kita bisa jadi agen-agen yang bisa memberkati keluarga kita. Meskipun kita nggak ngerti Bapak Ibu, musim apa yang akan terjadi di dalam rumah tangga kita. Yang kita tahu adalah penyertaan Tuhan selalu ada. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu. Kami tahu ketika kami diperhadapkan masalah di dalam keluarga, kami sulit sekali untuk boleh mengantisipasinya, bahkan menyelesaikan masalah itu ya Tuhan. Lewat firman pada kesempatan hari ini ya Tuhan, biarlah kami terus bisa menggumuli pertobatan kami dalam Tuhan, iman kami di dalam Tuhan, dan kami terus bisa mengasihi keluarga kami dengan kasih yang tidak terbatas. Kami tidak mengerti musim apa yang akan terjadi di tahun ini dalam keluarga kami, di dalam rumah tangga kami ya Tuhan. Tapi ajar kami ya Tuhan, untuk kami punya relasi dekat dengan Tuhan. Karena dengan itulah kami bisa menikmati dinamika yang ada di dalam keluarga kami. Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu di Jemaat GKT 3 Malang ke dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan. Bila mana mereka membawa pergumulan mereka kepada Tuhan hari-hari ini, sertailah mereka ya Tuhan, dengan kasih yang tak terbatas dari-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu di tempat ini, majelis jemaat, bahkan pengurus yang ada di gereja ini ya Tuhan, untuk terus menjadi berkat bagi jemaat yang mereka percayakan untuk dilayani. Kami serahkan ya Tuhan, untuk waktu kami ke depan ini, ke dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan. Demi Kristus Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan kami berdoa. Haleluya. Amin.